semua, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita ketemu lagi pada materi matematika diskrit. Materi matematika diskrit sama saya Wibisono Sukmowardono dalam WSW Channel. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai logika dan teorema-teorema yang terkait dengan materi-materi di dalam konsep logika. Teorema-teorema itu apa sih? Teorema itu sebenarnya adalah teori-teori bentukan, teori-teori yang didapatkan dari sebuah hasil pembuktian. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dalam konsep logika ada beberapa teorema yang dihasilkan didapatkan dari hasil pembuktian-pembuktian logis. Sekarang kita perhatikan soal yang mungkin sudah pernah teman-teman kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, teman-teman diminta untuk membuat tabel kebenaran atau truth table. Nah, truth table itu adalah sebuah tabel yang dihasilkan dengan cara kita mengoperasikan nilai-nilai logika, nilai-nilai biner di dalam sebuah proposisi. Nah, sekarang kita perhatikan, yang pertama kita punya adalah P, jika P maka P or Q. Jika P maka P or Q. Kemudian yang kedua adalah jika dan hanya jika P maka Q N P X or Q. Nah, ini sekarang kita perhatikan untuk dua soal yang pertama terlebih dahulu. Kita perhatikan terlebih dahulu dua soal yang pertama ini. Yang pertama adalah jika P maka P or Q. Nah, kita lihat bagaimana kita membentuk tabel kebenaran untuk operasi ini. Kita perhatikan di sini ada dua operator. Yang pertama adalah operator implikasi, jika maka. Dan yang kedua adalah operator OR. Nah, mana yang kita dahulukan untuk pengerjaan operasinya? Kita ingat di dalam urut-urutan langkah untuk mengerjakan operasi logika, maka yang memiliki prioritas yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operator yang memiliki prioritas lebih tinggi. Di antara implikasi dan OR yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah operator OR. Sehingga di sini kita akan melihat terlebih dahulu dua buah proposisi awal, yaitu P dengan Q. Karena dalam operasi ini hanya ada dua buah proposisi yang digunakan, yaitu P dan Q. Walaupun di sini P-nya diulang dua kali, tapi tetap dia adalah dianggap sebagai satu proposisi yang sama. Nah, ada berapa kombinasi antara P dan Q? Antara P dan Q, kalau kita ingat, jika kita memiliki dua proposisi, maka kita memiliki 2 pangkat 2 kombinasi. Sehingga kita memiliki 4 kombinasi. Apa saja kombinasinya? Yang pertama, kombinasi P dan Q adalah 0 dan 0, kemudian 0 dan 1, 1 dan 0, terakhir adalah 1 dan 1. Ini sesuai dengan urut-urutan di dalam bilangan biner. Nah, kemudian seperti yang tadi telah kita singgung bahwa dalam operator logika terdapat prioritas dan prioritas yang lebih tinggi diberikan kepada operator OR. Sehingga di sini operasi OR yaitu P or Q kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah kita mengerjakan P or Q, nah ini kita dapatkan bagaimana nilainya P or Q. Nah, ini kita bisa lihat syarat dari OR, operasi OR adalah dia menghasilkan nilai true jika ada minimal satu proposisi bentukan, proposisi awal yang dia juga bernilai true. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang pertama 0 or 0. 0 or 0 tidak ada satupun yang true, artinya dia menghasilkan nilai 0 atau false. Kemudian yang kedua 0 or 1. Karena ada satu nilai true di situ, maka dia menghasilkan nilai true. Yang ketiga, 1 or 0, ada nilai 1 di situ, berarti kita menghasilkan nilai true. Dan yang terakhir, kita punya di situ adalah 1, 1. 1 or 1, dia juga menghasilkan nilai true atau 1. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai untuk operasi yang pertama, yaitu P or Q. Operasi berikutnya adalah operasi implikasi. Operasi implikasi di sini berlangsung di antara P sebagai hipotesisnya. Nah, kemudian P or Q di sini bertindak sebagai
konklusinya. Jadi hipotesisnya kita punya P dan konklusinya adalah P or Q. Nah, kita perhatikan di sini dua buah kolom yang berfungsi sebagai hipotesis dan konklusinya. Pada bagian hipotesis kita punya kolom P, pada bagian konklusi kita punya kolom P or Q. Sehingga dua buah kolom ini yang akan kita gunakan untuk melakukan operasi implikasi, yaitu dari hipotesis P menuju ke konklusi P or Q. Nah, karena P berfungsi sebagai hipotesis, maka dia kalau kita buat bentuk anak panahnya, maka hipotesisnya ini menjadi kolom P di sini menjadi asalnya dan kolom P or Q di sini menjadi tujuannya. Nah, kita ingat bahwa di dalam implikasi satu-satunya operasi yang menghasilkan nilai false adalah jika hipotesisnya true sedangkan konklusinya false. Sekali lagi, di dalam operasi implikasi akan menghasilkan nilai false hanya jika hipotesisnya true dan konklusinya false. Nah, sekarang kita perhatikan untuk operasi yang pertama. Jika false, maka false. Berarti di sini dia bernilai true. Jadi kita ingat ya tadi bahwa di dalam implikasi hanya akan menghasilkan nilai false jika hipotesisnya true dan konklusinya false. Sedangkan pada operasi yang pertama, di sini kita punya hipotesisnya false, konklusinya false. Maka di sini hasilnya adalah true. Yang kedua, hipotesisnya false dan konklusinya true. Ini juga menghasilkan nilai true. Yang ketiga, hipotesisnya true, konklusinya true, maka di sini menghasilkan nilai operasi true. Dan yang terakhir, di sini hipotesisnya true juga dan konklusinya true juga, maka hasilnya juga sama, yaitu true. Nah, sekarang kita perhatikan di dalam hasil operasi yang terakhir, jika P maka P or Q, ternyata untuk seluruh kombinasi P dan Q, maka semua hasilnya adalah 1 atau semuanya true. Nah, operasi semacam ini yang dia menghasilkan nilai akhirnya adalah true, maka operasi seperti ini kita katakan sebagai operasi tautologi. Jadi, kalau kemudian teman-teman ditanya, apa itu operasi tautologi? Operasi tautologi adalah operasi yang menghasilkan nilai true untuk seluruh kombinasi proposisi yang memungkinkan. Oke, sudah cukup jelas? Kalau belum jelas, teman-teman bisa mengulang kembali penjelasan ini dengan kembali ke 1 atau 2 menit penjelasan sebelumnya. Nah, operasi selanjutnya adalah operasi seperti ini. Kita perhatikan di sini memang ada operator-operator yang memiliki prioritas lebih tinggi, seperti misalnya N memiliki prioritas lebih tinggi daripada biimplikasi. P jika dan hanya jika P maka Q. Nah, di sini biimplikasi seharusnya dia memiliki prioritas yang lebih rendah dari N. Nah, tapi karena di sini kita memberikan tanda kurung di dalamnya, maka tetap dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jika kita punya operasi yang ada di dalam tanda kurung, dia tetap harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan di sini berarti yang dikerjakan terlebih dahulu, kita mulai dari yang kiri ya. Jadi kita punya jika dan hanya jika P, maka Q. Apa artinya operasi ini? Operasi jika dan hanya jika P, maka Q akan menghasilkan nilai true jika dan hanya jika seluruh proposisinya bernilai sama. Artinya kalau hipotesisnya false, maka konklusinya harus false. Demikian juga jika hipotesisnya true, maka konklusinya juga harus true. Sekarang kita perhatikan untuk operasi-operasi ini, mana yang memenuhi syarat? Yang memenuhi syarat adalah pada saat proposisi P bernilai false, proposisi Q bernilai false, dan proposisi Q bernilai true, proposisi Q juga bernilai true. Sehingga di sini yang menghasilkan nilai true adalah kombinasi yang pertama dan kombinasi yang keempat.
kedua kombinasi yang lain, dia akan menghasilkan nilai false. Nah, kemudian operasi selanjutnya yang dikerjakan adalah P XOR Q. Kenapa? Karena dia ada di dalam tanda kurung yang kedua. P XOR Q atau P exclusive OR dengan Q. Nah, apa nilai dari XOR? Operasi XOR akan menghasilkan nilai true kebalikan dari biimplikasi. Justru hanya jika dan hanya jika salah satu saja di antara proposisi bentukannya yang bernilai true. Tidak boleh dua-duanya false, demikian juga tidak boleh dua-duanya true. Sehingga di sini kita punya operasi XOR akan menghasilkan nilai true untuk kombinasi yang kedua dan kombinasi yang ketiga. Dengan dua kombinasi yang lain dia akan menghasilkan nilai false. Ini operasi XOR. Nah, kemudian yang terakhir yang kita lakukan adalah dengan menjalankan operasi AND kepada biimplikasi yang pertama, yaitu jika dan hanya jika P maka Q dengan P XOR Q. Berarti kita hanya akan melihat dari kolom yang ketiga dan kolom yang keempat. Nah, kita ingat, apa itu operasi AND? Operasi AND hanya akan menghasilkan nilai true jika dan hanya jika seluruh proposisi yang dihubungkan, yang dikoneksikan, memiliki nilai true. Sekarang kita perhatikan, pada kombinasi yang pertama, 1 and 0, karena ada satu nilai 0 di situ, maka dia menghasilkan nilai false. Satu nilai 0. Kemudian 0 and 1, dia juga menghasilkan nilai 0. 0 and 1, dia menghasilkan nilai 0. 1 and 0, dia juga menghasilkan nilai 0. Nah, sekarang kita perhatikan, jika operasi logika yang kita lakukan seluruhnya menghasilkan nilai false, maka operasi inilah yang kita katakan sebagai kontradiksi. Sudah cukup jelas mengenai kontradiksi? Sekali lagi, jika kalian belum cukup jelas untuk bab kontradiksi ini, silakan kawan-kawan bisa mengulang kembali penjelasan 1 atau 2 menit yang lalu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana operasi atau soal yang ketiga. Jadi teman-teman diminta untuk membuat tabel kebenarannya dalam satu tabel kebenaran. Sekarang kita perhatikan, kita punya P dengan Q. Di sini ada dua buah operasi. Yang pertama adalah negasi P and negasi Q. Yang berikutnya adalah negasi dari P or Q. Pertama kali yang kita kerjakan di sini adalah untuk negasi P and negasi Q. Ingat bahwa prioritas yang paling tinggi di dalam operator logika dimiliki oleh operator negasi. Sehingga untuk mengerjakan operasi ini, terlebih dahulu kita harus mencari tahu bagaimana nilai kebenaran untuk negasi P dan negasi Q. Nah, nilai negasi P didapat dengan membalik nilai P. Sedangkan nilai negasi Q didapat dengan kita membalik nilai Q. Maksudnya membalik adalah jika nilainya semula 0, dia jadi 1. Dan jika semula nilainya 1, dia jadi 0. Kita ingat bahwa operasi AND akan menghasilkan nilai true jika kedua proposisi bentukannya memiliki nilai true. Proposisi bentukannya adalah negasi P dan negasi Q. Kombinasi mana yang memiliki nilai true keduanya? Yaitu kombinasi yang pertama. Sehingga kombinasi yang pertama akan menghasilkan nilai true. Sedangkan jika kombinasi yang lain akan menghasilkan nilai false. Nah, selanjutnya, operasi yang berikutnya adalah negasi dari P or Q. Jika kita memiliki operasi ini, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang berada di dalam tanda kurung, yaitu P or Q. Kita ingat, prinsip dari operator OR adalah menghasilkan nilai true jika ada salah satu atau kedua proposisi bernilai true. Sehingga kalau kita perhatikan, yang menghasilkan nilai true adalah kombinasi yang kedua, ketiga, dan keempat, karena di situ mengandung minimal satu nilai true. Sedangkan untuk kombinasi yang pertama, dia menghasilkan nilai false.
Nah, sekarang kita perhatikan untuk operasi yang kita cari yaitu negasi dari P OR Q. P OR Q kita sudah dapatkan, hasilnya adalah 0, 1, 1, 1. Sehingga kalau kita negasikan, tinggal kita balik saja menjadi 1, 0, 0, dan 0. Nah, kalian sudah cukup jelas mengenai konsep prioritas di dalam mengerjakan operator-operator logika. Nah, sekarang kita perhatikan hasil akhir dari kedua kolom, yaitu kolom yang kelima dan kolom yang keenam. Jika kita perhatikan nilainya, maka kita akan melihat bahwa kedua nilai yang dihasilkan adalah sama. Urutan kombinasinya sama. 1, 0, 0, 0. Untuk operasi yang kedua juga 1, 0, 0, 0. Nah, kondisi seperti ini yang kita katakan sebagai dua buah operasi yang bersifat ekivalen. Jadi, jika kita memiliki dua buah operasi dan ternyata kombinasi hasil akhirnya sama, seperti ini, maka dua buah operasi ini kita katakan sebagai operasi yang ekivalen. Nah, bentuk operasi ekivalen bisa kita buat dalam bentuk lambang seperti ini, seperti tanda sama dengan, hanya saja garisnya ada 3. Nah, negasi P, N negasi Q, operasi tersebut ekivalen dengan operasi negasi dari P OR Q. Operasi yang barusan kita kerjakan juga memiliki pasangan kebalikannya, yaitu untuk operasi N dan OR-nya. Maksudnya apa? Kita perhatikan di sini nilai dari negasi P OR negasi Q, dia ekivalen dengan negasi dari PNQ. Kalian boleh membuktikan operasi ini dengan menggunakan tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti pembuktian sebelumnya. Nah, dua model ekivalensi ini adalah model ekivalensi yang sudah menjadi sebuah teorema atau menjadi sebuah teori. Teori ini kita katakan sebagai teori De Morgan yang kita peroleh dari nama penemunya atau nama perumusnya yaitu De Morgan. Bukan Morgan yang itu, Bambang. Oh iya, maaf, bukan yang ini. Nah, yang ini yang betul. Ya, jadi teorema ini kita katakan sebagai teorema De Morgan. Nah, bagaimana kita menerapkan teorema De Morgan ini dalam kalimat sehari-hari? Kita bisa membuat contohnya. Yang pertama adalah, kita memiliki operasi P OR Q. Bagaimana bentuk kalimatnya? Contoh bentuk kalimatnya, Osinya Wibisono Desi atau Afika. Nah, ini kita bisa pecah menjadi dua buah proposisi. Yang pertama adalah Osinya Wibisono Desi atau Osinya Wibisono Afika yang kita hubungkan dengan menggunakan operator OR. Nah, kemudian jika kita menegasikan kalimat itu tadi, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya kita bisa gunakan kalimat berdasarkan ekivalen dari bentuk ini. Ekivalennya adalah negasi P, N negasi Q. Pasti kita punya P-nya adalah Wibisono, Osinya adalah Desi. Yang Q-nya Wibisono, Osinya adalah Afika. Sehingga kita bisa membuat bentuk negasi dari P OR Q adalah Osinya Wibisono, bukan Desi, dan juga bukan Afika. Jadi ingat, hati-hati dalam penggunaan operator konektifnya antara OR dengan N, antara atau dengan dan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bentukan operator N di sini tersusun dari negasi P, Osinya Wibisono bukan Desi, dan operator N, kemudian menghubungkan negasi Q, Osinya Wibisono bukan Afika. Nah, selain hukum atau teorema De Morgan, kita juga memiliki hukum atau teorema ekivalensi yang lain. Di antaranya adalah hukum komutatif, kemudian ada hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, dan hukum ikatan. Nah,
kita bisa membuktikan masing-masing nilai kebenaran dari operasi-operasi ini dan membuktikan ekivalensinya. Sehingga kita bisa melihat bahwa jika dua buah operasi yang ekivalen, kita buat tabel kebenarannya, maka akan menghasilkan nilai kebenaran, kombinasi nilai kebenaran yang sama. Nah, kemudian sekarang kita kembali lagi ke operasi implikasi. Kita punya operasi implikasi. Di sini yang sebagai hipotesisnya adalah P, yang sebagai konklusinya adalah Q. Nah, sekarang kalian diminta untuk membuat tabel kebenaran dalam satu tabel kebenaran, yaitu bentuk-bentuk terkait dengan implikasi. Yang pertama adalah jika Q maka P. Di sini hipotesisnya dan konklusinya kita balik. Jadi yang semula hipotesisnya P, sekarang hipotesisnya Q. Yang semula hipotesisnya Q, sekarang menjadi P. Kemudian ada operator beroperasi berikutnya, yaitu jika negasi P, maka negasi Q. Dan yang keempat, jika negasi Q, maka negasi P. Silakan teman-teman buat terlebih dahulu dalam bentuk tabel kebenaran. Teman-teman boleh pause video ini terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa memeriksa apakah pekerjaan teman-teman nanti sudah benar atau belum. Setelah ini akan saya tampilkan bagaimana bentukan tabel kebenarannya. Oke, teman-teman sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah, sekarang silakan diperiksa hasil pekerjaan teman-teman dengan tabel yang ada di depan. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu banyak kombinasinya. Kita tentukan dulu banyak jumlah kombinasinya. Kita ingat, karena kita hanya punya dua buah proposisi, maka kita punya 2 pangkat 2 kombinasi, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Operasi pertama yang kita kerjakan adalah operasi implikasi. Operasinya seperti ini. Kita sudah pernah bahas ini pada pertemuan sebelumnya. Operasi yang kedua yang kita kerjakan, ini yang kita sebut sebagai operasi converse. Itu kita membalik antara hipotesis dengan konklusinya. Jadi kalau semula hipotesisnya adalah P, konklusinya adalah Q, sekarang kita balik, hipotesisnya adalah Q dan konklusinya adalah P. Operasi yang ketiga adalah operasi seperti ini yang kita katakan sebagai inverse. Jadi hipotesisnya P ini kita negasikan terlebih dahulu dan konklusinya Q ini juga kita negasikan terlebih dahulu. Operasi yang keempat yang kita lakukan adalah operasi kontrapositif, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan sebagai kontraposisi. Itu dengan cara menegasikan hipotesis Q dan menegasikan konklusi P. Sekarang kita langsung kerjakan masing-masing untuk converse, untuk implikasi, converse, inverse, dan kontrapositifnya. Yang pertama adalah untuk operasi implikasi, yang menjadi hipotesis adalah P, yang menjadi konklusi adalah Q. Jadi hipotesis sebagai sebabnya dan Q sebagai konklusi atau sebagai akibatnya. Jadi arah geraknya normal. Ya, jadi dari P ke Q. Kita ingat bahwa di dalam operasi implikasi hanya akan menghasilkan nilai false jika dan hanya jika hipotesisnya bernilai true dan konklusinya bernilai false. Sehingga kombinasi ketiga inilah yang akan menghasilkan nilai false di dalam implikasi. Yang lain akan menghasilkan nilai true. Kemudian operasi yang kedua adalah operasi converse. Bagaimana operasi converse dikerjakan? Prinsipnya mirip dengan implikasi, hanya saja kita balik. Sekarang hipotesisnya adalah Q. Q menjadi sebab, kemudian P menjadi konklusinya atau menjadi akibatnya. Prinsipnya sangat mirip dengan implikasi, hanya saja sekarang posisinya terbalik. Kalau implikasi, P-nya yang bernilai true dan Q-nya yang bernilai false akan menghasilkan nilai false, maka sekarang sebaliknya, pada converse, yang menghasilkan nilai false adalah jika Q-nya, yang sekarang jadi hipotesis, bernilai true, dan konklusinya yang sekarang dimiliki oleh P bernilai
false. Sedangkan yang lain, dia akan menghasilkan nilai true. Oke, selanjutnya operasi inverse. Bagaimana operasi inverse bekerja? Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu hipotesisnya dan konklusinya. Hipotesisnya adalah negasi P dan konklusinya adalah negasi Q. Sehingga kita harus cari terlebih dahulu bagaimana nilai negasi P dan negasi Q. Nilai negasi P kita dapatkan dengan cara meninverting nilai P. Jadi kita lihat nilai P setelah dibalik jadi seperti ini. Dan nilai negasi Q kita dapatkan dari pembalikan nilai Q. Kita dapatkan hasil pembalikan nilai Q adalah seperti ini. Nah, operasi inverse adalah dengan menjadikan negasi P sebagai hipotesis dan negasi Q sebagai konklusi. Bagaimana prinsip implikasi di antara hipotesis dan konklusi ini? Sama seperti sebelumnya, yang hipotesisnya bernilai 1 dan nilai konklusinya bernilai 0, inilah yang akan menghasilkan nilai false. Sedangkan yang lain, dia akan menghasilkan nilai true. Operasi yang terakhir adalah operasi kontrapositif. Kalau kita perhatikan, maka di dalam operasi kontrapositif ini yang berfungsi sebagai hipotesis adalah negasi Q. Kemudian dari negasi Q, dia berimplikasi kepada konklusinya yang di sini dimiliki oleh negasi P. Sehingga hipotesisnya negasi Q dan konklusinya negasi P. Kita ingat sekali lagi bahwa pada operasi implikasi seperti ini, nilainya akan menghasilkan false hanya jika hipotesisnya true dan konklusinya false. Sehingga pada kombinasi ketiga, dia akan menghasilkan nilai false. Sedangkan pada 3 kombinasi yang lain, dia akan menghasilkan nilai true. Nah, sekarang kita perhatikan karakteristik untuk masing-masing operasi ini. Yang pertama adalah di antara implikasi dan kontrapositif. Kalau kita perhatikan, hasil akhir dari operasi implikasi dan operasi kontrapositif akan memiliki kombinasi hasil akhir yang sama. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa operasi implikasi ini ekivalen dengan operasi kontraposisi, yaitu jika P maka Q nilainya ekivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Selanjutnya kita bisa menemukan nilai ekivalensi yang lain. Ekivalensi yang lain didapatkan dari operasi converse dan operasi inverse. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa operasi converse ekivalen dengan operasi inverse. Atau operasi jika Q maka P ekivalen dengan jika negasi P maka negasi Q. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali pada kasus implikasi yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kita perhatikan di sini kita memiliki hipotesis P, Osi Wibisono adalah Desi, dan konklusi Q, Wibisono adalah Wota. Nah, sekarang kita akan buat operasi-operasi ini, kita akan buat proposisi-proposisi ini, kita masukkan ke dalam pasangan-pasangan dari implikasi, yaitu converse, inverse, dan kontrapositif. Baik, ini adalah bentuk dasar dari implikasi. Jika Osi Wibisono adalah Desi, maka Wibisono adalah Wota. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul adalah seperti ini. Tentukan ekivalen dari pernyataan tersebut. Jika Anda diminta untuk membentuk ekivalennya, maka kita kembali ke teorema ekivalensi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bahwa implikasi ekivalen dengan operasi kontraposisi. Sehingga P, jika P maka Q, pernyataan tersebut ekivalen dengan jika negasi Q, maka negasi P. Sehingga kita dapat membentuk kontraposisi dari pernyataan jika Osi Wibisono adalah Desi, maka Wibisono adalah Wota sebagai pernyataan berikut. Yang pertama, kita susun terlebih dahulu operasinya. Jika negasi Q, maka negasi P. Ini adalah bentuk kontrapositif atau bentuk kontraposisi dari jika P maka Q. Sehingga jika ini kita buat menjadi kalimat, akan muncul kalimat sebagai berikut.
Jika Wibisono bukan wota, negasi Ki, maka Osi Wibisono bukan Desi, negasi P. Ini adalah bentuk ekivalen dari kalimat jika Osi Wibisono Desi, maka Wibisono adalah wota. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Wibisono bukan wota merupakan hipotesis dari pernyataan kontrapositif, dan Osi Wibisono bukan Desi merupakan bentuk konklusi dari model kontrapositif. Selanjutnya, bagaimana bentuk konvers dari kalimat tadi, dari kalimat implikasi? Bentuk konversnya adalah jika Ki, maka P. Jika Wibisono adalah wota, maka Osi Wibisono adalah Desi. Ini adalah bentuk konversnya. Selanjutnya, jika kalian diminta untuk mencari bentuk ekivalen dari kalimat ini, ingat kembali bahwa konvers ekivalen dengan inverse. Jika Ki maka P, bentuk ini ekivalen dengan jika negasi P, maka negasi Ki. Nah, bentuk inverse kita bisa dapatkan jika negasi P, maka negasi Ki. Dengan demikian, bentuk inverse dari implikasi dasar yang telah kita miliki sebelumnya adalah jika Osi Wibisono bukan Desi, maka Wibisono bukan wota. Baik teman-teman, itu dari materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai teorema atau teori-teori di dalam konsep logika. Materi ini sekali lagi merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai logika proposisi dan operator-operator konektif. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengenai predikat dan quantifier, yaitu bagaimana jika proposisi memiliki subjek ganda atau subjek lebih dari satu atau subjek majemuk. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.